Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wal kaadhimiinal ghaidha wal 'aafiina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Allah ta'ala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yarhamukumullah, yang mudah-mudahan selalu mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk Ketua DKM beserta jajarannya, para dewan asatidz, para dewan kiai, para dewan ulama yang istiqomah mengajar di masjid yang mulia. Mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan kekuatan, inayah, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah banyak sekali tentang bagaimana hal-hal yang perlu kita ketahui. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak terasa, tapi ini sungguh berbahaya di akhirat. Nanti hadis selanjutnya. Maksudnya apa? Ada hal-hal yang memang tidak disukai oleh baginda Rasul sampai baginda Rasul berkata dalam hadisnya, hadis riwayat Imam Jabir, hadisnya hadis hasan, riwayat Imam Tirmidzi, sanadnya Imam Jabir. Apa kata baginda Rasul? Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya tidak ada yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni, tidak ada yang paling dekat denganku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, majlisan tempat duduknya siapa? Ahasinakum akhlaqan, ketika di dunia dia punya akhlak yang baik. Subhanallah. Mudah-mudahan ya Allah bimbing kita dengan akhlak yang baik. Yang kedua, wa inna abghadakum, sesungguhnya tidak ada yang paling aku benci ilayya wa ba'dakum min yaumal qiyamati, dan aku memohon kepada Allah agar aku jauh daripada orang-orang tersebut. Pada hari kiamat mereka orang Islam, mereka membaca 2 kalimat syahadat, mereka orang yang rajin sholat, tapi nanti akan jauh dariku pada hari kiamat. Siapa mereka? Mereka adalah orang Islam tapi bicaranya seperti orang-orang musyrik. Maka baginda Rasul ditanya, qalu, siapa mereka ya Rasulullah? Maka kata baginda Rasul, yang pertama golongannya adalah asar sarun wal mutasaddikun wal mutapaihikun. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, qad alimna asar sarun, aku tahu tentang asar sarun, wal mutasaddikun, aku tahu tentang wal mutasaddikun. Maka asar sarun itu apa, Pak? Asar sarun itu kasirul kalam takallupan, kalau ngomong bikin beban orang lain. Kalau ngomong sama dia pusing langsung, astagfirullah, pusing, badan langsung turun 5 kilo, hati sakit, beban pikiran. Itu namanya asar sarun. Huwa kasirul kalam takallupan, kalau ngomong bikin beban sama orang lain. Siapa lagi kalau bukan kelakuan daripada orang-orang musyrik? Sehari-hari itu tasar sarun, intervensi lah ya, intervensi, nek
tekan tuh itu namanya sarsarun. Memalukan orang teman sendiri di tempat rame, meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Pokoknya kalau ngomong itu bikin beban. Contoh, kita nggak kenal nggak apa, mohon maaf Pak Ustadz, mana dalilnya? Itu sarsarun, bikin pusing orang. Mana dalilnya? Belum kenalan, harus kenalan dulu. Ta'alub, kenalan. Oh siapa namanya, kan gitu. Ta'alub, sambung hati. Ini nggak ada adab, itu termasuk akhlakul madmumah, akhlak yang buruk. Ketika ada orang yang tahu-tahu langsung debat, kan harus kenalan dulu, betul gak? Kenalan dulu, sambung hati. Nah ini saya buka surat Al-Isra, bagaimana kelakuan-kelakuan Abu Jahal, Nador bin Haris, dan Walid bin Mughirah, yang omongan ini direkam oleh Allah dalam Al-Quran ketika baginda Rasul pulang di Isra dan dimirazkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat sarsarun yang di dalamnya Abu Jahal meminta. Yang ini permintaan tidak mungkin masuk akal. Jangan pun oleh kita, baginda Rasul pun, wah ini enggak mungkin. Mana pertanyaan? Allah rekam dalam Al-Quran. Qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kata Abu Jahal begini, saya mau beriman sama engkau ya Rasulullah, tapi dengan syarat satu, tufajjiru lana minal ardi yanbu'a. Di negeri Mekah ini tolong setiap jengkalnya keluarkan air mata air ya. Setiap jengkalnya keluarkan mata air. Jadi pengen kayak Indonesia gitu. Semuanya keluar air, sumber air mengalir. Yang kedua, permintaan kami, au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin. Tolong engkau jadikan seluruh negeri Mekah kebun kurma, kebun anggur, fatufajjirul anharu khilalaha tafjira, dan di setiap itu dahan dan akarnya mengeluarkan air-air yang memancar. Permintaan ketiga, autusqitos samaa kama za'amta alaina kisafa. Tolong ya Rasulullah, aku mau beriman kepadamu, tolong itu bintang-bintang yang ada di langit, tolong engkau jatuhkan hari ini juga. Suruh dijatuhin, ya mati atuh ya. Tolong jatuhkan dan turunkan seluruh bintang di langit. Padahal bintang itu lebih besar daripada bulan, lebih besar daripada matahari. Bulan itu 10 kali lipat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, bulan itu Imam Ghazali astronomi juga, Pak. Tahu dihitung oleh beliau. Bulan itu kata Imam Ghazali 10 kali lipat lebih besar daripada bumi. Matahari itu 120 kali lipat lebih besar daripada bulan. Bintang itu satu bintangnya bukan ribuan jutaan lebih besar daripada bumi. Ini suruh dijatuhkan semuanya, coba. Nggak mungkin. Terus, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Aku ingin beriman, tolong datangkan Allah dan malaikat. Aku ingin berhadapan, katanya. Itu membebani orang. Permintaan yang bikin orang pusing. Terus, au yakuna laka baitun min zukhruf. Kalau engkau Nabi dan Rasul, coba engkau buatkan rumahmu sendiri daripada emas semuanya. Ya Allah. Dan pertanyaan selanjutnya, awatar kopis sama, kalau engkau memang Nabi dan Rasul, aku dengarkan engkau Isra Mi'raj, coba aku ingin lihat bagaimana engkau naik pakai tangga aja ke langit. Awatar kok tangga. Terus, walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Aku tidak akan pernah beriman kepadamu, tolong kau naik ke atas langit dan ambil Al-Qur'an, aku ingin melihatnya. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Baginda Rasul, wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan pernah berbicara sehingga Allah turunkan ayat, qul, sampaikan ya Rasulullah, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basharur rasula. Tidaklah semata-mata aku memang sebagai utusan, tapi aku manusia biasa. Ada batasan-batasan yang aku tidak sanggup untuk menunjukkan. Jadi itu atas izin Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang kelakuan orang-orang musyrik
Setiap yang dia lakukan adalah intervensi, teror. Kalau sekali minta untuk menjatuhkan mental. Itu namanya tasar sarun. Ya, kalau tasar sarun intinya kalau ngomong orang ini jadi beban kayak gitu. Baik. Yang kedua, ada yang disebut apa? Wal mutasyaddiqun. Apa wal mutasyaddiqun? Ini yang paling dibenci oleh Rasulullah. Al mutatawilu ala nas bikalamihi. Ngomongnya panjang kali lebar, orang gak kebagian ngomong. Dari jam 8 Isya sampai jam 3 malam kita cuma jadi pendengar setia. Itu nggak boleh, haram. Harus ada sharing. Ketika lawan kita bicara nanti gantian. Ini menyerocos aja, dengerin sampai ngantuk-ngantuk, sampai habis 4 kopi. Ada aja Pak kalau di pesantren itu, ada aja itu kawan-kawan. Ada yang memang senyum diam aja, tapi sekali ngomong pinjam uang ada itu di pondok itu. Orangnya senyum ngerayu, ujung-ujung pinjam uang. Ada macam-macam. Ada yang ngomong terus, ada nggak kebagian. Sekali kita ngomong, bentar kata. Sekali kita ngomong, udah habis kopi 4 masih ngomong. Ada, itu namanya disebut wal mutasyaddiqun. Nggak ngasih kesempatan orang lain ngomong. Itu yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling parah. Apa yang paling parah? Famal muttafaihun. Apa? Al mutakabbirun. Ketika dia ngomong, huwaladzi yamla'u famuhu bil kalam. Omongannya penuh dengan kesombongan. Wartifa'an, ngomongnya tinggi. Wa idharon lil fadilah, ngomongnya selalu menunjukkan kelebihan apa yang disampaikan olehnya. Tipis sekali ketika kita bicara tahadus bi nikmah, menyampaikan nikmat Allah. Ketika kita menyampaikan kelebihan kita, itu tipis bagaikan bawang dengan kulitnya. Oh alhamdulillah, saya sudah mondok 11 pesantren. Itu tinggal hati aja. Kalau misalkan bangga, idharul fadilah, itu sombong masuknya. Terus, tapi kalau misalkan untuk memicu, makanya begini Pak, ada aturan. Kalau untuk masyarakat, itu beda lagi cara penyampaiannya. Tapi kalau untuk ke santri, di pesantren itu nggak apa-apa. Supaya memotivasi. Ketika seorang guru menceritakan bagaimana dulu pahitnya, dulu mondoknya, nggak apa-apa. Nah, itu untuk motivasi. Tapi kalau untuk masyarakat umum, itu ada batasan-batasan. Jangan sampai salah paham. Dan memang iblis itu cerdas, pintar. Ketika kita menyampaikan tahadus binimah, itu biasanya iblis masuk ke dalam hati, bangga diri. Makanya apa itu mutafaqihun? Tinggi ngomongnya, takabur, dan selalu membanggakan diri. Inna Qaruna fabago. Sesungguhnya Qarun itu melewati batas. Kenapa itu Qarun? Qarun itu tidak musyrik. Qarun itu tidak keluar daripada agama Islam, agama kitab Taurat, tapi Qarun itu sombong. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, ini kamu hebat amat sampai 70 muatan unta. Qarun itu Pak, ada untanya 70 ekor. Setiap 1 ekor itu ada ribuan kunci gudang. La ya'lamu, tidak ada yang tahu berapa itu diangkut. Kebayang nggak kalau ada kunci sampai diangkut pakai tronton, itu berarti banyak gudangnya ya, kecuali kunci cadangan. Itu memang kaya. 1 gunung itu di Mesir penuh dengan kambing dan onta Qarun. Nah, ketika ditanya ini hasil daripada siapa? Hada min indi, ini hasil prestasiku. 1. Nah makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin dulu itu saya dengar ada si botak, si budug, si buta. Ini ternyata bukan Israiliyat Pak, ada kitabnya ini. Ini tentang sombong ya, orang sombong. Ini ada kitabnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ternyata baginda Rasul yang menceritakan ini hadis-hadis sahih. Dulu ingat lagi kecil, dulu ada si botak katanya kan, ada si kupret, bukan kupret, budug itu baros kusta ya, lebih parah daripada budug. Baros, terus ada si buta. Ini ada, ternyata ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita bacakan, hadisnya sangat panjang sekali namun kita singkat-singkat. Annahu sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, aku mendengar daripada baginda Rasulullah sallam,
Inna salah satu min Bani Israel. Dulu ada 3 orang daripada golongan Bani Israel. Abroson wa akza'a wa ama. Ada orang yang penyakit kusta, ada yang botak, gak tumbuh-tumbuh dari lahir, ada wa ama yang buta. Nah, akhirnya aradallahu ayyabtalihumul malaikah fa ba'asallahu malakan. Maka Allah utus malaikat datang kepada siapa? Kepada orang yang punya penyakit kusta. Ayu syai'in ahabu ilaika, datang menyerupai kakek-kakek. Wahai fulan, kepada yang punya penyakit kusta, apa yang kamu inginkan hari ini? Kata orang yang punya penyakit kusta, launun hasanun wajildun hasanun. Kulitku ingin bagus, kulitku ingin tidak ada cacat sekalipun. Wa yadhabu annil ladzi qadarinas, sehingga orang-orang tidak lagi mengejek dan menghinaku. Akhirnya famasahahu, kamu pejamkan mata. Maka diusap semua badan. Apa yang terjadi? Fadahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasanan. Langsung seketika itu yang si kusta itu mulus, wajahnya langsung tampan, tidak ada cacat sekalipun. Ditambah seorang malaikat itu memang Allah kasih amanat, ngirim onta berapa? 10 usyaroa. Ya udah, ini saya ada unta 10 ekor buat kamu. Ini tes ini, nanti balik lagi kalau udah kaya, dites. Akhirnya untanya banyak. Orang yang paling kaya satu kampung itu, yang tadinya dihina, akhirnya disukai, sudah ganteng, tampan, kaya. Maka malaikat pun, maka langsung barakallahu laka fiha, mudah-mudahan kamu tahan ya, Allah berkahkan dari kamu. Maka malaikat pun fa'atal akza'a, datang kepada orang yang botak. Kecuali memang pengen nyentrik ya, woi botak. Ada yang memang misalnya dibotakin aja, itu beda lagi. Terus ayyushayilahabu ilaika, apa yang kamu inginkan hari ini? Kata si botak, sya'run hasanun, saya pengen punya rambut yang bagus. Saya pengen punya rambut yang bagus sehingga qadrani nasu, sehingga orang-orang tidak lagi mengejekku. Mana coba kepalanya? Diusap tuh. Diusap sama siapa? Sama malaikat. Akhirnya rambutnya ikal hitam. Dikasih modal apa? Sama. Dikasih modal bukan onta, beda-beda, tapi fa'utiya baqaratun hamilan. Dikasih 1 sapi yang hamil. Dan itu lahir terus setiap hari, kaya raya. 2. Yang ketiga, akhirnya fa'atal a'ma, kata baginda Rasul. Itu datang sama orang yang buta. Ketika datang sama orang yang buta, apa yang kamu inginkan? Kata orang yang buta, ayyuridallahu ilayya basari, aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku. Akhirnya apa yang terjadi? Famasahahu faradallahu ilaih. Akhirnya Allah usap itu wajahnya dan bisa melihat. Kalau yang buta dikasih apa? Syatan walijan, dikasih apa? Dikasih kambing, ya, dikasih 2 kambing, kambing laki-laki dan kambing perempuan, yang kambing perempuan itu sedang hamil. Berapa tahun kemudian, 10 tahun, 20 tahun kemudian, balik lagi nguji, ya, balik lagi. Makanya ya itu memang kalau orang yang mukasyafah tahu, ketika ada seorang kakek-kakek yang pakai peci hitam, lagi kumpulan ngaji guru sekumpul, Abdullah Zaini, Kiai Haji Abdullah Zaini, Tuan Ijai, kalau bahasa orang Kalimantan, itu datang, ada lagi pengajian, datang kakek-kakek pakai peci hitam, pakaian lusuh kayak pengemis aja, minta air 1 gelas, diminum, setengah, balik lagi langsung. Itu almarhum al-maghfurullah Kiai Abdul Ghani langsung minum, cuman disisakan.
Kaget semua, itu kan bekas minum pengemis katanya. Kata Zainul Ghani, kamu tahu gak siapa yang tadi yang datang? Itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Rebutan langsung. Itu rebutan. Seperti itu. Tapi kalau ada yang datang ke kita, kakek-kakek, wah ini Nabi Khidir, jangan dulu. Ya. Biasanya wangi. Itu sepakat ulama yang datangi, biasanya wangi ya. Kalau bau, bukan berarti itu bau mana mah, bukan berarti itu ya, bukan. Baik. Yang selanjutnya kita lanjut, datang lagi setelah kaya. Ini malaikat rajulun miskinun qadin ta'ata bil jibal fi safari. Maka ini seorang malaikat menyerupai laki-laki yang miskin. Terus sudah gitu malaikat itu menyerupai buduk, semua badannya buduk dan kusta. Dan datang kepada tadi yang mantan orang yang kusta yang kaya nih sekarang, as'aluka billadzi ataka launal hasan wal jildal hasan wal mal abairon atuballighu bihi fi safari. Saya ini musafir, kata malaikat, cuman menyerupai. Saya pengen tubuh kayak kamu bagus, sedangkan saya ini punya penyakit kusta. Bisa gak saya minta 1 onta aja? Itu untanya 1 gunung. Yang mantan orang penyakit kusta itu. Alam takun abroso bikruta nasa apa faqala al-huququ kasiratun. Aduh, maaf ya. Nah, ini kata mantan orang yang penyakit kusta, maaf ya. Urusan saya banyak. Ini unta nggak bisa ngasih buat kamu. Ini nanti unta bakal ngelahirin lagi, terus nanti bakal ngelahirin lagi. Kalau dikasih sama kamu, ini sayang. Al-huququ kasirun. Urusannya banyak. Ya, alasan aja ini siapa? Si kusta itu. Oh begitu. Faqala alam takun abrasa yaqdurukan nasu faqiran fa'ataka Allah. Faqala innama waristu hadal mal kabirun an kabir in kunta kadiban fasayarakallahu ilayya ma kunta. Langsung pas dia bikin alasan gak mau ngasih, kata itu malaikat, wahai fulan, bukankah dulu kamu sama seperti aku? Kamu fakir, kamu miskin, kamu pun punya penyakit buduk. Ya, kalau di pondok itu Pak, kalau enggak buduk itu enggak sah. Jadi jorok aja kali ya. Karena airnya kan bareng-bareng. Waktu saya menok di Cianjur, tahu gak? Itu mohon maaf para bapak, mohon maaf. Itu airnya pakai air limbah ban, nggak ada air lagi di sungai, ya di sungai. Pas kita wudhu hitam amat, ternyata di sananya ada pabrik limbah ban, coba nggak bisa dicaram, makanya nyari ke Cianjur dia ya. Allahu Akbar, wajar buduk ya. Nah kata malaikat, kamu itu sama seperti aku kan? Kamu fakir dan kamu dulu kusta, maka kata aku berdoa kepada Allah, andai saja engkau ini bohong, semoga Allah mengembalikan nasibmu seperti dulu. Gak lama itu jalan, beberapa menit langsung apa yang terjadi, fasyayarakallahu ilayya ma ila ma kunta. Akhirnya itu siapa? Si kusta miskin lagi dan buduk lagi. Na'udzubillah, subhanallah, gara-gara sombong. 2 sama sih kronologisnya, fi suratin wa hayatin, sama yang botak ini. Malaikat menyerupai orang botak. Malaikat menyerupai siapa aja bisa. Menyerupai burung bisa. Menyerupai kuda putih bisa. Malaikat tuh yang bukan yang buas-buas. Kalau binatang buas itu setan biasanya. Menyerupai burung, menyerupai kuda putih, menyerupai orang yang berwarna putih. Kalau zaman Rasul, malaikat Jibril itu suka menyerupai siapa? Dahya Al-Kalibi, paling suka. Dahya, soalnya Dahya Al-Kalibi itu paling ganteng di antara para sahabat. Terus malaikat Jibril itu suka menyerupai orang-orang soleh, banyak itu. Suka menyerupai kakek-kakek, menyerupai orang tampan, macam-macam ya. Biasanya wangi. Yang selanjutnya sama, kalau ini mungkin dia sesuaikan menyerupai orang botak. Menyerupai orang botak. Akhirnya
Sama in kunta, pas diminta harta, banyak urusan. Kata itu malaikat, fasayarallahu kallahu ila ma kunta, kalau misalkan inomonkan ini bohong, maka mudah-mudahan engkau nasibmu seperti semula. Sama pelit, nggak dikasih. Akhirnya beberapa jalan kemudian itu si botak lagi dan miskin lagi. Yang terakhir datang sama orang yang buta. Apa kata itu malaikat? Menyerupai orang buta. Saya ini nggak bisa melihat. Oh, masuk kata orang buta. Oh, masuk. Dikasih makanan. Ayo makan dulu, tenang. Saya ini musafir. Saya ini sebatang kara, kata malaikat. Ngetes ya. Saya ini musafir. Saya ini sebatang kara. Saya ini butuh satu ekor kambing aja. Kata itu mantan orang buta, jangankan satu kambing wahai kisanak, kalau bahasa kita aja kisanak. Itu ada di gunung, ambil aja semuanya. Wada'a ma syi'ta, ambil. Pokoknya yang kau butuhkan ambil. Nanti ada karyawan yang nganter. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Fawallahi la jahadukal yaum bisyai'in akhadathu lillahi azza wa jalla faqala amsik malaka. Tahu gak? Fulan, aku ini sudah nguji 2 orang teman kamu, si kusta sama si botak, dan dua-duanya amsik malak. Apa? Dua-duanya nggak lulus, mereka pelit, alasannya hukuku kasir, banyak urusan. Terus fa inna ma ibtalaitum faqad uridallahu anka amsik malaka. Ini harta tetap buat kamu. Ini harta tetap buat kamu, dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji di antara ketiga. Ternyata kamu yang lulus daripada ujian. Ini harta tetap buat kamu. Subhanallah. Nah, itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak itu di atas segala-galanya. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, kalau dikumpulkan nih tahajud, baca Quran, puasa, nanti di mizan ada nih. Terus dikumpulkan ada orang yang sholatnya biasa, terus ditimbang, maka lo jauh lebih berat orang yang punya akhlak daripada orang yang rajin ibadah tidak punya akhlak. Hubungan sama Allahnya bagus, tapi sama manusianya nggak bener. Gimana sih kamu nggak pernah sholat? Neraka kamu. Woi, kamu wajahnya wajah neraka. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Kita tidak boleh memvonis seseorang ketika ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Makanya baginda Rasulullah SAW itu ada di dalam kitab Taqritus Syadidah, boleh kita mentalkinkan orang non muslim. Boleh, ada dalam kitab Iyana. Kalau misalnya asal ada izin ya, kalau mudah-mudahan ada izin itu. Asyhadu. Kalau orang non muslim nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata ada bocoran para kardinal, para pendeta-pendeta, mereka sudah mesen kalau aku nanti syakaratil maut, bisikan ke telingaku apa? Kamu bisikan ke telingaku kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Karena pasti seluruh kardinal yang ada di Vatikan, mereka masing-masing sudah punya salinannya kitab Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa secara bahasa perkawanannya. Nanti kalau aneh mati duluan, kamu bisikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka itu karena cari uang aja jadi kardinal. Yang tukang ngepelnya aja itu berapa? 150 juta tukang ngepelnya itu ya di Vatikan. Allahu Akbar. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis yang terakhir. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhum, wa ma masistu illa dibajan wala hariran bi kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Rasul para bapak, kalau Sayyidina Anas salaman dengan baginda Rasul, itu kalau telapak tangannya enggak ada gurat-gurat kayak kita nih. Kalau kita kan gurat-gurat, kalau baginda Rasul enggak ada gerat-gerat. Kakinya enggak ada gerat-gerat. Padahal baginda Rasul kan pekerja keras.
35 kali perang, memegang pedang. Waktu perang Khandaq ikut nyangkul. Tapi kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak ada tangan yang paling lembut kecuali tangan baginda Rasulullah SAW. Kalau lewat di masjid aja, di Masjid Nabawi, lewat aja. Lewat di Masjid Nabawi, lewat gitu. Itu 3 hari 3 malam, wanginya nggak hilang tetap. Lewat sebuah gang nih, baginda Rasul lewat. Jadi ternyata ada dalam kitab khusus tentang tubuh baginda Rasul, itu wanginya perpaduan antara minyak kasturi dan minyak misik. Kalau pengen tahu wanginya baginda Rasul, itu perpaduan antara minyak misik dan minyak kasturi, jauh lebih wangi. Itu pokoknya. Kalau kita harus pakai minyak wangi Pak, bahaya. Harus pakai sabun, bahaya. Jangan sampai, makanya ada dalam kitab I'anah yang dimakruhkan itu makanan Pak, hati-hati. Jengkol, itu ada dibahas dalam kitab. Jengkol, pete, duren, ada. Rokok, tembakau itu ditemukannya pada zaman tabi'in. Kalau kopi enggak, itu justru makanan waliullah ya. Nah, kalau kita bahaya Pak. Saya pernah jadi korban waktu di daerah Ciputat. Itu acara kultum. Allah datang, saya maghrib ikut buka bersama. Allahu Akbar. Pinggir saya, astagfirullahaladzim, duren. Enak langsung. Itu derita saya, enak dia kan. Lama itu duren, lama kalau nggak ditutup. Ya Allah, songong amat ya orang, nggak ada adab. Dalam hati kesel itu. Lagi lama. Enak kali ya, apa manas-manas. Bener, pantesan itu duren itu ada yang menyebutkan makruh, yaitu karena elatnya apa? Mengganggu orang yang sholat. Pernah juga Allahu Akbar. Itu mohon maaf Pak, ketika kita sholat asar ada yang bau kentut. Tapi nggak kedengeran, itu namanya kentut senyap-senyap. Itu kentut intelijen, bahaya itu, malapetaka. Tapi nggak ada yang batal, sampai selesai semuanya. Apa jin mungkin buang kentut di sini? Ternyata saya nyoba wirid. Oh ada jam mesbonnya nih, ada orang pelakunya. Dia sholat lah, bukan sholat di habis asar kan nggak boleh Pak dia. Sholat Allah di pojok. Oh ini nih. Satu masjid Pak, kebayang gak? Masjid itu gede, kebayang sampai pada gini. Allahu Akbar. Ketiga, kenapa itu pete kayak jengkol dimakruhkan? Itu sama elatnya, ketika kita mengganggu orang yang sholat, nggak enak banget itu. Ya, makanya itu makanan-makanan makruh itu kalau misalkan berlebihan itu bisa menjadi haramnya bukan haram dati tapi haram aridi. Yang terakhir, jangan salah paham. Katanya habis makan harus wudu. Begini asbabun nuzul dalam Sunan Abu Daud. Ketika bagian Rasul makan bareng-bareng, itu ada yang menyebutkan dagingnya daging sapi, ada yang menyebutkan dagingnya daging unta, ada yang menyebutkan daging kuda. Nah, teman kaul yang besar itu daging unta. Makan, itu bagian Rasul tiba-tiba langsung habis makan wudu semuanya. Wudu. Kita kan belum wudu aja, sahabat kan samina wa atona wudu. Terus ada yang nanya, ya Rasulullah, kenapa kami suruh wudu? Kami kan gak batal. Kalau bahasa kitanya ada sesuatu yang aneh katanya. Terus ada yang celetuk, ya Rasulullah ada yang ini ya, ada yang kentut ya, senyum aja. Oh iya itu. Jadi baginda Rasul itu tahu siapa yang kentut nih orang. Cuman supaya orang ini nggak malu, nah itu kan patona, cerdas. Supaya orang ini nggak malu, jangan sampai kamu kentut lagi makan, wudu, nggak boleh, itu malu, bisa dosa gitu. Ini cerdas patona, supaya orang ini nggak malu. Ya udah, wudu semuanya wudu. Termasuk orang yang sebetulnya nyuruh itu maksudnya. Kalau dalam ilmu balaghah mimbabi itlaqil juz wa irdatil am. Yang dimaksud satu orang, yang dimaksud apa yang disebutkan semua orang, tapi maksudnya itu. Akhirnya yang kentut juga kan ikut wudu. Nah, akhirnya orang yang gagal paham, ketika kita habis makan daging, kita harus wudu. Enggak, itu asbabun nuzulnya lucu sebetulnya, unik. Ada orang yang buang gas. Makanya kalau kejadian itu Pak ya, nanti gak apa-apa. Aduh ini siapa ini? Udah wudu semuanya. Seperti itu ya.
Subhanallah. Itu saja, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf mungkin saya nggak bisa ikut makan kopi, minum kopi, mau ngantar orang tua ke Jasinga, acara tawakufan ya. Acara tawakufan penutupan pengajian. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri kita, anak-anak kita, seluruh keluarga kita, Allah satukan kita di yaumil qiyamah, Allah satukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan di Masjidil Haram. Orang Surabaya. Ngantem ini pembatas ini. Tempat tataan Quran. Ada kita pernah di sini. Di sini waktu Ustaz Budak jadi khatib, imam, ya, Ustaz Budak di bawah. Enggak, ada lagi satu lagi. Jatuh kan. Itu baru ke depan ke belakang tuh jatuhnya. Depan. Itu yang enggak baik lah Pak Mar.